Rumah di ujung sawah. Undangan tak terduga. Dina baru saja lulus kuliah dan kembali ke kampung halamannya di daerah Majalengka. Ia tinggal bersama ibunya, setelah sekian tahun merantau ke Bandung. Suatu hari, ia mendapat undangan dari temannya semasa SD, Sinta, yang akan menikah. Tapi yang aneh, undangan itu dikirim lewat kurir, dengan amplop kuning tua yang tampak usang. Tidak ada nomor telepon, hanya alamat, Desa Karangluyu, RT 02, RW 01, rumah di ujung sawah. Ibunya tampak tak nyaman saat membaca alamat itu. Desa itu sudah lama kosong, Din, katanya pelan. Sejak peristiwa kebakaran besar tahun 2005. Semua pindah, cuma satu rumah yang katanya masih berdiri. Tapi orang bilang, rumah itu dikutuk. Dina mengira itu hanya cerita lama. Ia memutuskan untuk pergi, penasaran dengan Sinta. Rumah yang menunggu. Ia tiba di desa itu menjelang sore. Jalan tanah yang sempit, sawah membentang, dan sunyi. Tidak ada satupun rumah yang tampak ditinggali, kecuali satu di ujung pematang. Rumah panggung kayu besar, dengan jendela yang terbuka lebar, seolah menunggu tamu. Begitu Dina mendekat, pintu rumah terbuka sendiri, dan dari dalam muncul Sinta, masih muda seperti dulu, wajahnya tidak berubah sedikitpun. Tapi sorot matanya kosong. Kamu datang juga ya, ucapnya datar. Dina mulai merasakan kejanggalan. Di dalam rumah, suasana terasa dingin. Banyak foto keluarga tua tergantung di dinding, dan aroma anyir tercium samar. Tamu-tamu yang hadir semuanya berpakaian putih, diam dan menatapnya. Mereka tak berbicara, hanya sesekali tersenyum kaku. Malam pun tiba, dan Sinta mengajak Dina menginap. Tidak aman pulang malam-malam dari sini, katanya. Malam yang tak berakhir. Saat Dina tidur, ia bermimpi buruk. Ia melihat api membakar rumah, suara jeritan terdengar dari segala arah, dan bayangan-bayangan hitam mengelilinginya. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi masih mendengar suara jeritan itu. Ia keluar kamar, dan mendapati ruang tamu kosong, semua tamu menghilang. Ia memanggil Sinta, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba ia melihat sebuah cermin besar di ujung lorong. Di dalam cermin, ia melihat dirinya, tapi di belakangnya ada seorang wanita tua berambut putih panjang, wajahnya terbakar, matanya hitam legam. Wanita itu berbisik, "Kamu milik kami sekarang." Dina berlari keluar rumah, tapi jalan yang tadi ia lewati kini hilang, sawah berubah menjadi rawa hitam, dan rumah itu berdiri di tengah-tengah kehampaan. Kebenaran terungkap, tiba-tiba seseorang menariknya dari belakang, seorang lelaki tua berjubah lusuh. "Kamu harus pergi," katanya, "ini bukan dunia mereka, mereka terjebak dalam waktu." Ia menjelaskan, rumah itu terbakar 20 tahun lalu saat sebuah ritual sesat dilakukan oleh keluarga Sinta. Mereka ingin hidup abadi, dan mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Namun ritual gagal, dan arwah mereka terjebak, menunggu orang dari masa kini untuk menjadi pengganti. Dina diberi botol kecil berisi air kelapa muda yang sudah dibacakan doa. "Pecahkan ini di dalam rumah." Tapi hanya bisa sekali. Pelarian terakhir, Dina kembali masuk rumah, yang kini tampak seperti kobaran api hidup. Bayangan-bayangan mengejarnya, Sinta berubah menjadi makhluk dengan wajah penuh luka dan mulut sobek lebar. Dengan napas tersisa, Dina melempar botol itu ke lantai. Seketika, jeritan menggema, rumah itu runtuh dalam cahaya terang, dan Dina terlempar keluar, pingsan di tepi sawah. Saat terbangun, ia sudah di rumah sakit. Polisi menemukannya 2 hari lalu di pinggir jalan Desa Karangluyu, desa yang menurut catatan, sudah lenyap 10 tahun lalu karena kebakaran hebat. Tak ada pernikahan. Tak ada rumah. Tapi setiap malam, Dina masih mendengar suara Sinta di mimpinya. "Kamu sudah melihat kami. Kamu tak akan bisa lari."